Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini akan menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami tentang maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberikan perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu juga dengan guru, tidak bisa merubah kodrat, melainkan hanya dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Selain itu, momen yang paling penting buat saya pada modul 1.1 adalah saya jadi paham tentang tujuan pendidikan, kodrat alam dan kodrat zaman, asas trikon, sistem among, dan budi pekerti. Saya juga tercerahkan melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa anak ketika lahir sudah memiliki kekuatan kodratnya masing-masing. Ibarat kertas, mereka sudah memiliki garis samar-samar. Tugas pendidiklah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut melalui proses menuntun. Dengan demikian akan tercipta anak-anak yang merdeka dan bahagia. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya mengetahui tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah berpihak kepada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut hendaknya melekat erat dalam diri seorang guru penggerak. Adapun peran saya sebagai guru penggerak antara lain sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan nilai dan peran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 berkaitan erat dengan modul 1.2. Modul 1.1 bisa terlaksana dengan baik bila guru penggerak memiliki nilai-nilai dan melaksanakan perannya sebagai guru penggerak seperti yang ada pada modul 1.2. Pendidikan yang berhamba pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman bisa terlaksana dengan baik bila guru memiliki nilai dan melaksanakan perannya sebagai guru penggerak. Contoh, pembelajaran yang berpusat kepada anak sesuai perkembangan zaman akan terwujud bila guru kreatif dan inovatif dalam memimpin pembelajaran. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan mendapat cahaya setelah sekian lama berada di ruangan yang remang-remang.
saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan semua aspek. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pendidikan yang berpusat pada guru adalah hal yang biasa. Dengan begitu, saya bisa memberikan pelajaran sesuai keinginan guru tanpa memperhatikan kebutuhan dan keinginan murid. Yang kedua, setiap murid adalah sama, sehingga saya bisa memberikan perlakuan yang sama kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajar maupun minat dan bakatnya. Sekarang saya berpikir bahwa seorang guru haruslah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian, siswa menjadi aktif dalam pembelajaran, mandiri, serta ditantang untuk berpikir kritis. Murid memiliki karakteristik yang beragam. Dengan demikian, kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Seharusnya guru memberikan pengajaran sesuai kebutuhan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Saya akan terus belajar sehingga saya mampu menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai perkembangan zaman. Selain itu, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Saya juga akan melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan diri. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.